Halo sahabat-sahabat Jelam semua, kembali lagi di channel YouTube cerita horor dari Jeritan Kelam. Di sini lagi-lagi gua, si pria bersuara seksi, akan membawakan beragam kisah-kisah horor kelam dan tentunya tidak masuk di akal. Jangan lupa kalian subscribe, komen, dan like video ini supaya gue bisa terus membagikan kisah-kisah kelam yang menyeramkan kepada kalian. Ya udah, gak usah berlama-lama lagi. Mari lanjut ke ceritanya. Let's go, baby. Pendaki gaib telah menyelamatkan kami. Perkenalkan, namaku Agung. Aku adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa. Di kampus, aku memiliki 3 sahabat dan sudah dari sekolah menengah atas selalu bersama denganku. Sahabatku yang pertama bernama Irfan. Irfan memiliki sikap yang dewasa dan paling peduli terhadap sesamanya. Lalu yang kedua bernama Teddy. Teddy adalah pribadi yang seru, lucu. Bahkan dia rela melakukan hal gila untuk membuat kami tertawa. Dan yang terakhir bernama Arul. Arul sahabatku memiliki sifat yang sedikit keras kepala dan terkadang angkuh. Tapi dia orang paling berani di antara kami semua. Seminggu lagi libur semester akan tiba. Kami memiliki rencana untuk refreshing dengan melakukan pendakian di salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa. Untuk pengalaman naik gunung, aku terbilang masih amatir. Aku, Irfan, dan Teddy hanya pernah mendaki 3 gunung saja. Itu pun tingginya standar. Sedangkan beda dari Arul. Arul sudah mendaki lebih dari 10 gunung. Jadi, kami sepakat untuk mengandalkan Arul sebagai leader kami di pendakian nanti. Pada H-1 pendakian, kami membagi tugas untuk membeli logistik serta menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk pendakian. Untung saja paman dari Arul adalah pemilik tempat sewa alat untuk mendaki, seperti tenda, matras, nesting, dan lain-lainnya. Jadi, kami seringkali dipinjamkan beberapa alat secara gratis, tanpa membayar tentunya. Pada siang itu, sekali lagi Arul bertanya kepada kami bertiga, apakah yakin akan melakukan pendakian besok? Karena menurutnya gunung yang akan kami daki cukup lumayan menguras energi. Dengan rasa percaya diri, aku pun menjawab pertanyaan tersebut. Kami selalu siap, Rul. Tenang saja, bersama kita kuat. Irfan dan Teddy pun setuju dengan perkataanku. Akhirnya, kita berempat sepakat untuk mendaki besok. Dan sekali lagi mengecek segala persiapan barang bawaan pada siang hari itu. Hari pendakian pun tiba. Kami berangkat ke lokasi pukul 8 pagi dengan mengendarai motor. Jarak dari kosan ke base camp memakan waktu 3 jam. Akhirnya, kami sampai di base camp pada jam 11 siang. Kami memang sudah mengatur jadwal pendakian kami. Dimulai dari jam 1 siang dan estimasi sampai puncak jam 9 malam. Jadi, waktu dari jam 11 sampai jam 11 siang ini digunakan untuk istirahat, sholat, dan sekali lagi mengecek barang bawaan kami. Diawali dengan doa, kami langsung start pendakian pada jam 1 siang tersebut. Awal pendakian kami lalui dengan santai dan banyak bercanda tentunya. Tapi setelah beberapa lama mendaki, suara-suara canda dari kami sudah terganti dengan suara lelah. Kami pun beberapa kali melakukan istirahat sebentar. Akhirnya, sampai juga di pos 2.
dan waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Kami mendaki dengan langkah yang lumayan cepat, karena tentu mengejar waktu, agar tidak terlalu malam sampai di puncak. Setelah beristirahat cukup lama di pos 2, kami lanjut mendaki lagi. Aku, Irfan, dan Teddy sedikit kewalahan menghadapi jalur pendakian yang cukup ekstrim. Bahkan beberapa kali aku merangkak dan memanjat jalur bagai seorang kera. Tapi aku melihat Arul seperti santai sekali menghadapi jalur-jalur terjal. Bahkan terkadang dia berlari di jalur. Oh iya, untuk formasi pendakiannya, sebagai leader, Arul memilih berada di posisi paling depan. Irfan kedua, Teddy ketiga, dan aku terakhir sebagai sweeper di belakang. Jam sudah menunjukkan waktu pukul 6 sore. Kami juga sudah sampai di pos 3. Lalu aku bertanya kepada Arul, apakah kita akan melanjutkan perjalanan atau kita akan beristirahat di pos 3 sambil menunggu maghrib? Instruksi Arul adalah kita harus tetap berjalan dan di saat maghrib nanti kita akan berhenti sejenak dan beristirahat. Setelah itu, kita langsung kembali melanjutkan pendakian. Arul memang selalu memperhitungkan soal estimasi waktu. Jadi aku, Irfan, dan Teddy hanya menurut saja. Akhirnya, dengan cukup lelah, kami sampai di pos 4 pendakian. Rasanya, aku ingin sekali segera menidurkan tubuhku yang sudah sangat lelah ini. Tapi dengan kata-kata motivasi dari Arul dan Irfan, akhirnya semangatku kembali menggebu untuk segera melanjutkan pendakian pada malam hari itu. 5 menit kami berjalan, tiba-tiba kami bertemu dengan seorang pendaki. Pendaki pria berumur kisaran 20-23 tahun berada di sisi jalur pendakian sedang berduduk sambil membongkar barang yang ada di dalam tasnya. Berani sekali pria ini mendaki pada malam hari dengan tanpa ditemani siapa-siapa alias solo hiking. Awalnya kami sedikit curiga jika pria ini adalah setan. Tetapi setelah kami mendekat, rupanya seperti manusia pada umumnya. Kami menegurnya dan dia bercerita bahwa dia memang melakukan pendakian sendiri. Dan sialnya, senter yang ia miliki kehabisan baterai. Akhirnya dia memutuskan untuk menunggu pendaki lain selama beberapa menit. Dan jika tidak ada pendaki lain, maka dia akan kembali ke pos 4 untuk mendirikan tenda di sana. Karena tidak mungkin melakukan pendakian malam tanpa penerangan. Akhirnya, setelah mendengar ceritanya, lalu kami mengajak dia untuk ikut ke dalam kelompok kami, agar bisa naik puncak bersama dengan penerangan yang kami miliki. Tanpa pikir panjang, dia pun menyetujuinya. Setelah kami melakukan perjalanan bersama pria misterius tersebut yang ternyata bernama Rian, aku merasa hawa pendakian pada malam tersebut berubah. Yang tadinya biasa saja, bahkan cenderung tenang, sekarang hawa yang aku rasakan sedikit lebih mencekam. Mulai banyak hewan-hewan malam yang mengeluarkan bunyi-bunyi aneh. Posisi mendaki Rian berada di depanku, dan aku tetap menjadi orang paling belakang. Setelah melanjutkan pendakian selama 1 jam, kami berhenti sejenak, karena terdapat 2 cabang jalan. Sial, pikirku. Salah satu di antara kami tidak ada yang pernah mendaki gunung ini. Rian pun pertama kali mendaki gunung ini. Akhirnya kami memutuskan untuk istirahat sejenak sambil melihat tanda-tanda di percabangan tersebut. Siapa tahu ada petunjuk jalan.
Setelah dilihat, kita sama sekali tidak menemukan tali penanda jalur atau bekas jejak kaki manusia di sekitar percabangan dua jalur tersebut. Akhirnya, mau tidak mau, karena hari yang sudah semakin malam, kita harus memutuskan salah satu jalur yang akan kita ambil. Arul mengatakan kita harus pergi ke jalur sebelah kiri, karena dengan pengalaman naik gunungnya, dia bisa melihat tanda-tanda jalur yang tidak bisa kita lihat. Tapi, tiba-tiba Rian berkata bahwa kita harus mengambil jalur sebelah kanan, karena insting dari Rian bahwa kananlah jalan yang benar menuju tempat pos akhir. Perdebatan pun terjadi. Di sisi lain, Arul menganggap insting tidak dapat menentukan realita yang ada. Sedangkan Rian menganggap Arul terlalu keras kepala dan sembrono dalam memilih jalur pendakian. Aku, Irfan, dan Teddy mencoba untuk menenangkan ketegangan pada momen itu dan memberi saran untuk melakukan musyawarah saja. Akhirnya, setelah bermusyawarah, diputuskan bahwa kita mengambil jalur kiri yang disarankan oleh Arul. Karena aku dan kawan-kawan percaya dengan pengalaman Arul. Rian akhirnya mengalah dan sempat berkata, "Baiklah, yang penting aku sudah berusaha membantu. Tapi, jika kalian memutuskan untuk lewat jalan kiri, aku nurut saja deh." Jawab Rian sambil memunculkan raut wajah kecewa. Setelah perdebatan tersebut, akhirnya kami segera melanjutkan perjalanan karena jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Lagi dan lagi, hawa tidak enak datang menyerangku. Mungkin karena tubuh yang lelah, rasa merinding mulai menemaniku di malam itu. Di saat kami sedang melakukan istirahat, aku refleks menoleh ke arah kanan pepohonan di jalur tersebut. Tapi, tiba-tiba, aku merasa ngeri. Karena aku dengan jelas melihat sosok nenek-nenek berada di samping salah satu pohon besar. Nenek-nenek tersebut memiliki rambut berwarna putih, acak-acakan dengan memakai daster berwarna hitam, sambil menatap tajam ke arahku. Aku sedikit mendengar. Ternyata, sosok nenek tersebut berkata kepadaku. Dia berkata, "Hai, kamu pergi dari rumah kami. Jangan ganggu kami. Dan jangan bawa anak itu." Keringat dingin mulai mendatangiku. Aku tidak tahu nenek tersebut manusia atau setan. Di saat aku melihat teman-temanku yang lain, ternyata mereka biasa saja. Aku ragu dengan apa yang aku lihat, karena bisa saja aku hanya sedang mengalami halu. Dan beberapa saat kemudian, Rian tiba-tiba memukul pundakku. Dia berkata, "Ayo kita lanjut saja, Bang. Jangan dihiraukan nenek tersebut. Dia bukan manusia." Aku terkejut mendengar perkataan Rian. Berarti hanya Rian dan aku yang melihat nenek tersebut. Akhirnya, aku merahasiakan cerita ini ke 3 sahabatku. Dan kuputuskan untuk memberitahu mereka saat sudah turun ke bawah. Setelah ajakan dari Rian, kami melanjutkan perjalanan. Setengah jam berjalan, aku merasa aneh dengan jalan yang kita lalui. Makin lama, jalan yang dilalui makin terasa sempit. Seperti bukan jalur umum pendakian gunung. Dan di depan sana terlihat 2 pohon besar seperti mengapit jalan tersebut. Kami seperti akan masuk ke suatu gerbang yang tinggi. Tapi tiba-tiba, tanpa komando, Rian berlari mendahului Teddy, Irfan, dan Arul di depan.
Dan sebelum kami semua masuk di antara pohon tersebut, Rian menghadang jalan kami. Arul terlihat terkejut dan berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mencoba menghadang kami?" Dengan wajah yang datar, Rian menjawab, "Coba lihat apa yang ada di depan sana, Bang." Seketika itu kami berempat pergi mendekati Rian dan melihat ternyata jalan di depan adalah jalan buntu dan langsung menuju ke arah jurang yang sangat dalam. Ternyata kami telah salah jalan. Untung saja Rian tadi segera menghadang kami. Tapi yang aku heran, bagaimana bisa dia mengetahui jika itu jurang, padahal di depan sana gelap. Rian memang orang yang luar biasa, pikirku. Akhirnya, di saat itu kami memutuskan untuk diskusi. Karena hari yang sudah semakin malam, diputuskan untuk malam itu kita membuka tenda di wilayah tersebut saja. Karena fisik yang sudah sangat lelah, jika kita harus balik lagi ke percabangan jalan sebelumnya. Dan baru kali ini aku merasakan tersesat di sebuah gunung di saat pendakianku. Akhirnya pada malam tersebut, kami membagi tugas. Arul dan Teddy bertugas mendirikan tenda, aku dan Rian bertugas menyiapkan makan malam, dan Irfan bertugas merapikan semua barang bawaan. Dan pada malam itu, Rian ikut tidur bersama di dalam tenda kami. Setelah selesai makan, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan ternyata Arul, Teddy, dan Irfan sudah terlelap dalam tidurnya. Sedangkan aku dan Rian masih mengobrol berdua. Kami mengobrol seperti sudah kenal lama, padahal baru beberapa jam kami bertemu. Tapi lagi-lagi kejadian horor mendatangiku dan Rian. Di saat sedang asik mengobrol, mataku tertuju pada dua pohon besar yang berada di dekat jurang tadi. Di situ terdapat sosok pocong yang tiba-tiba muncul berdiri di samping pohon sebelah kiri. Aku heran dari mana sosok itu muncul. Yang membuat pocong tersebut lebih ngeri adalah wajahnya hitam seperti telah terbakar. Aku lemas melihatnya. Dan pocong tersebut ternyata tersenyum ke arahku. Tapi saat momen tersebut tiba-tiba Rian kembali memukul pundakku. Dia mengajakku untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Dan dia berkata, "Kamu tidak usah takut. Makhluk itu lebih rendah derajatnya dibanding kita manusia." Lagi dan lagi Rian bisa melihat makhluk tak kasat mata itu. Akhirnya aku setuju untuk masuk ke dalam tenda. Dan sebenarnya aku masih kepikiran sosok pocong tersebut. Tapi mau tidak mau aku harus tidur agar besok bisa melanjutkan pendakian. Ternyata aku terbangun pada malam hari itu. Ketika aku melihat sekitar, suasana ternyata masih gelap. Dan saat aku melihat jam, ternyata masih pukul 2 pagi. Aku terkejut di saat Rian ternyata sudah tidak ada di dalam tenda. Aku berpikir, mungkin dia sedang kencing di luar. Tapi, setelah aku perhatikan lagi, tas milik Rian juga tidak ada di dalam tenda. Aku sempat cari ulang lebih teliti, dan hasilnya sama saja, nihil. Apakah dia sudah pergi duluan untuk melanjutkan pendakian? Tanyaku dalam hati. Nekat sekali jika dia melakukan hal tersebut, karena ia juga tidak memiliki senter. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari tenda dan mencari Rian. Setelah keluar, akhirnya aku menemukan dia sedang berdiri di dekat pohon arah jurang tadi. Di sini aku juga melihat ada perbedaan dari dirinya.
Kulihat baju yang dipakai tadi saat mendaki bersama dan saat ini berbeda. Saat ini bajunya terlihat banyak sobekan. Lalu tas yang ia bawa tidak ada. Dan kulitnya pun terlihat lebih pucat. Aku mencoba memanggilnya. Lalu dia perlahan berputar menghadap ke arahku. Dan aku sangat terkejut dikala melihat wajahnya yang sudah rusak dan dua bola matanya yang sudah hilang entah kemana. Lalu dia melambaikan tangannya ke arahku dan berkata, "Jaga diri baik-baik ya kawan." Tubuhku langsung diam terpaku, melihat kejadian yang tidak pernah kupikirkan ini terjadi. Entah bagaimana, aku dan 3 kawanku bisa tidak curiga terhadap seorang Rian ini. Mungkin karena kebaikan hati dan keseruannya. Tapi tiba-tiba, tanpa aba-aba apapun, secara mendadak, Rian langsung melompat ke belakang ke arah jurang dalam yang ada di wilayah tersebut. Aku kaget dan panik. Langsung secara refleks aku berteriak, "Rian!" Dan berlari ke arah pinggir jurang tersebut. Setelah aku melihat ke bawah, sosok Rian sudah hilang entah kemana. Arul, Irfan, dan Teddy terbangun mendengar teriakanku. Mereka langsung menuju ke arahku untuk melihat keadaanku. Aku terlihat lemas, bingung, dan tidak tahu harus melakukan apa-apa. Di sisi lain, aku syok karena tahu ternyata Rian bukan seorang manusia lagi. Tapi di sisi lain, Rian adalah pribadi yang baik dan aku merasa beruntung bisa bertemu serta bercanda bersamanya. Lalu Irfan mengajakku untuk menceritakan seluruh apa yang aku lihat di saat itu di dalam tenda karena udara menjelang subuh yang sangat dingin. Dan aku pun menceritakan semua kejadian yang Rian lakukan. Mereka terkejut, bahkan Teddy sempat beberapa kali berkata, jika kita berempat sedang halu tentang keberadaan Rian. Akhirnya di dalam tenda, kami melakukan diskusi dadakan terkait pendakian tersebut. Dan diputuskan bahwa karena sudah terlalu banyak hal yang di luar batas kewajaran, kami akan langsung turun besok tanpa lanjut naik ke puncak. Menurutku itu keputusan yang bijak untuk diambil karena jika kita memaksa untuk lanjut, takutnya terdapat kejadian lain yang lebih mengkhawatirkan. Setelah kami sepakat, kami menutup tenda kami dan berusaha untuk lanjut tidur. Walaupun pada saat itu, jujur, mental dan fisikku sudah cukup lemah menyaksikan hal-hal yang tidak masuk di akal. Akhirnya, aku sejenak melaksanakan doa sebelum kembali tidur, agar suasana hati menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Keesokan harinya, dengan diawali oleh doa, kami berangkat turun ke bawah dimulai dari jam 9 pagi. Di sepanjang jalan turun, seolah-olah aku merasa sedang bersama Rian. Pria baik yang aku pun tidak tahu di mana dia sekarang. Akhirnya sebentar lagi aku sampai di base camp. Aku berhenti sejenak untuk memutar tubuhku dan kembali melihat pemandangan gunung yang semalam aku daki. Tapi entah halu atau tidak, aku seperti kembali melihat sosok Rian sedang melambaikan tangan ke arahku sambil memutar badannya kembali ke gelapnya hutan. Aku hanya bisa diam sambil sedikit meneteskan air mata dan kembali untuk turun menuju base camp. Di warung samping base camp, kami istirahat untuk makan dan sholat terlebih dahulu. Dan Irfan menceritakan kejadian yang kami alami dengan ibu warung di sana. Kabar yang mengejutkan pun kami dapat. Ternyata, ibu warung bercerita bahwa 2 bulan yang lalu ditemukan mayat satu orang pendaki bernama Rian di salah satu bibir jurang yang ada di gunung tersebut. Menurut keterangan polisi,
Sebelum pergi mendaki, diketahui Rian sempat mengalami depresi akibat kematian dari seluruh keluarga kandungnya karena kecelakaan bus yang naas. Mungkin saja niat Rian mendaki sendiri di gunung ini memang untuk mengakhiri hidupnya, tapi kita tidak ada yang tahu tentang yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, setelah mendengar kabar tersebut, kita sejenak berdoa terlebih dahulu sebelum pulang untuk mendoakan Rian, sahabat kelima dari kita, karena dialah kita masih diberikan keselamatan sampai dengan saat ini. Kami selalu merindukanmu, Rian, dan kebaikanmu tidak akan pernah kami lupakan. Oke, sekian kisah yang gue bawain saat ini. Semoga kisah ini mengandung banyak pelajaran dan tentunya sekali lagi gue ingetin membuat kita semakin mengerti bahwa selain kita sebagai manusia, di dalam bumi yang luas ini juga terdapat makhluk-makhluk lainnya yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Lagi-lagi sebagai bonus, gue akan melampirkan satu treat horor untuk kalian. Dan tentunya bagi kalian yang mengerti apa yang terjadi di treat horor tersebut, silahkan komen di bawah video ini. Lanjut. Namaku Harry. Aku adalah karyawan perusahaan barang elektronik di salah satu kota yang ada di Pulau Jawa. Pada pagi hari, aku berangkat ke perusahaan menaiki bus karyawan bersama karyawan lain yang kebetulan satu shift bersamaku. Pagi itu, terlihat jalanan yang cukup ramai kendaraan berlalu lalang. Tiba-tiba saja rasa kantuk menyerangku. Secara tidak sadar, aku ketiduran saat itu. Akhirnya aku terbangun dari tidurku, dan untungnya lalu lintas sekarang sudah lancar, bahkan tergolong sepi. Dan akhirnya sampailah aku di perusahaan tempatku bekerja. Saat itu aku melihat beberapa atasan kantor dan karyawan yang berada pada shift sebelum jadwal shiftku, banyak yang menangis terseduh-seduh. Apa yang terjadi? Tanyaku dalam hati. Akhirnya, aku segera pergi keluar dari bus, dan tepat sebelum aku keluar, supir bus itu mengatakan dengan suara yang girang, "Mas, Mbak, kita sudah sampai. Dan ini perjalanan terakhir kita ya." Diakhiri dengan senyum bahagianya. Inilah akhir dari video ini. Sekali lagi gue ingetin, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan akhir kata gue pamit. Bye.